Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gue ya guys. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan bahas lagi mengenai airdrop Postek. Dan saya ucapkan selamat untuk kalian yang telah garap airdrop ini ya guys, karena sekarang adalah waktunya untuk panen atau klaim dari hasil airdrop ini. Dan sebelumnya juga udah saya bahas ya guys tentang cara garap airdrop Posteknya ya di sini. Nah, ini udah saya jelaskan cara garap airdrop Postek. Untuk kalian yang udah garap ini, saya ucapkan congrats ya, atau selamat untuk kalian yang telah garap airdrop ini. Dan saya lebih menerangkan tentang cara klaim ya guys, proses klaim untuk airdrop Postek ini. Untuk cara klaimnya, silakan kalian buka Postek kalian ya, akun Postek kalian buka dulu. Nah, di sini ada beberapa menu ya guys. Kemudian klik airdrop ya, menu airdrop. Nah, di sini ini adalah token yang kalian hasilkan ya guys, dari airdrop Postek. Nah, ini adalah keterangannya eligible token, jadi token yang dapat ditarik atau diklaim ya guys, atau token yang eligible. Ini ada tata caranya ya guys, airdrop claim proses. Jadi untuk proses klaimnya kalian hati-hati ya guys, karena ada beberapa step atau cara untuk mengklaimnya, jadi harus hati-hati. Untuk cara klaimnya kita baca bareng-bareng ya guys. Nah, di sini ya. Nah, langsung saja kita baca ya guys dari sini ya. Nah, sini kita terjemahkan. Oke, kita buka terjemahan ya. Kita translate dulu. Oke ya guys. Oke, dari sini kita copy. Oke, kita baca ya guys. Sebagaimana dirinci dalam white paper, untuk berpartisipasi dalam airdrop dan mengklaim aset Anda akan dapat melakukan transaksi dari dompet yang tertaut ke akun Postek Anda. Mengklaim aset Anda tidak memerlukan aktivitas apapun di Twitter. Sejalan dengan tokenomic kami, sekitar 10,02% dari total pasokan kami dialokasikan untuk airdrop. Jadi 10% dari total supply airdrop Postek ini dialokasikan untuk airdrop ya guys, untuk komunitas yang bertujuan untuk memberi penghargaan kepada pengguna awal Postek kami di Epoch 5 ya. Untuk memastikan pengalaman klaim token yang lancar dan aman sekaligus meminimalkan tekanan penjualan pada likuiditas awal, kami telah menguraikan proses klaim airdrop secara terperinci. Oke, kita lanjut ya guys untuk bagian yang kedua. Nah, ini ada gambar-gambarnya ya guys. Jadi ini adalah user atau kalian ya. Ini ada pre-claim. Untuk pre-claimnya itu 14 hari ya guys, untuk semua epoch dari 1 sampai epoch 5 ya. Dan untuk look pending atau untuk mengujinya itu dipending dulu ya guys. Jadi token SPOS kalian itu bisa dikonvert ke VPOS NFT ya guys, yang nantinya bisa mendapatkan reward. Nanti akan saya jelaskan ya. Yang kemudian ada DAO invitation. Nah, ini DAO ini adalah tujuannya untuk vote ya guys, memberi vote nanti untuk vesting, bisa dibilang ini musyawarah ya, musyawarah untuk vestingnya itu kira-kira berapa lama ya. Jadi di sini nanti akan dilakukan voting. Kemudian free claim. Nah, ini bagian yang perlu kalian ketahui ya guys, bahwa selain ada pre-claim juga ada free claim ya. Free claim ini adalah jadi kalian mengklaim langsung bisa masuk ke wallet kalian ya untuk token postnya. Epoch 1 free claim without vesting. Jadi untuk kalian yang garap dari Epoch 1 ya guys, untuk Epoch 1-nya ya, ini khusus untuk Epoch 1-nya itu tidak di vesting. Dan untuk Epoch 2 sampai 5 ini ada linear vesting for X ya, untuk beberapa bulan. Jadi perlu kalian ketahui bahwa untuk yang garap di Epoch 2 sampai 5 itu bisa atau namanya dilakukan vesting, atau bisa dikatakan tokennya itu ditahan dulu ya guys. Kemudian adalah manual lockup. User can look token into VPOS NFT anytime after airdrop claim. Jadi user dapat mengunci token VPOS NFT ya guys
untuk beberapa waktu setelah airdrop diklaim. Jadi setelah kalian mengklaim, kalian bisa mengunci token POS-nya ya guys, dan dirubah menjadi VPOS NFT. Staking dan protokol revenue. Nah, di sini bisa kalian lakukan staking guys untuk bisa menambah cuan atau menambah token POS kalian ya. Kemudian unlock, get back as POS after login in. Jadi ini step terakhirnya yaitu unlock ya guys, atau membuka kunci ya, setelah kalian melakukan proses staking ataupun lock ya, atau mengunci. Jadi nanti setelah kalian mengklaim airdrop POS tag, ada dua versi ya guys, yaitu pre-claim dulu. Nah, pre-claimnya ini jangka waktunya itu 14 hari, dan free claim ini setelah pre-claim ini berakhir ya guys. Jadi setelah pre-claim yang 14 hari ini berakhir, kemudian dilanjutkan dengan free claim ya, atau langsung di claim. Jadi langsung masuk ke wallet. Kalau ini tidak langsung masuk ke wallet, tapi bisa dilakukan untuk melakukan voting ya guys nantinya ya guys. Jadi pre-claim dulu, kemudian kalian tahan token kalian, atau bisa dibilang di lock dulu ya, di lock dulu token kalian. Untuk yang ngelock atau mengunci token SPOS bisa melakukan voting ya guys, tapi yang untuk free claim ini tidak bisa melakukan voting. Nah, kemudian kita lanjut ya guys. Untuk fase pertama kita terjemahkan. Jadi untuk tahap pertama praklaim 14 hari ya guys. Selama fase ini pengguna dapat mengunci token mereka yang tertunda selama 3 bulan hingga 4 tahun untuk menerima VPOS NFT. Pilihannya meliputi mengunci SPOS yang tertunda untuk VPOS NFT, mengunci SPOS dan ETH dalam kumpulan likuiditas untuk VPOS NFT, dan mempertaruhkan di kumpulan pertanian. Jadi kalian bisa menahan token POS kalian untuk mendapatkan VPOS NFT ya guys. Nah, VPOS NFT ini yang bisa nantinya kalian dapatkan benefitnya. Oke, kita lanjut. Kita terjemahkan lagi ya. Nah, ini ada keuntungan penguncian dini. Nah, nanti ini dijelaskan ya guys. Peningkatan berat, mengunci token pada periode praklaim memberikan peningkatan pengganda berat kunci. Nah, tadi udah saya jelaskan ya guys, bahwa untuk token yang dikunci bisa mendapatkan benefit ya. Nah, salah satunya itu mengunci SPOS saja peningkatan 120%. Jadi jika kalian mengunci token misalnya 1000, itu bisa 2 kali lipat ya guys, atau 120%-nya dari token kalian. Mengunci SPOS dan ETH peningkatan 150%. Ini lebih besar lagi manfaatnya ya guys. Jadi ketika kalian mengunci atau lock token SPOS kalian dengan ETH kalian bisa mendapatkan 150% ya guys, pengganda, atau istilahnya token kalian bisa 2 kali lipat lebih besar ya guys, atau bisa lebih banyak. Contoh mengunci 1000 POS ya, ini misalnya token kalian itu ada 1000 ya, 1000 token mengunci selama 4 tahun dalam praklaim sama dengan 2400 VPOS tanpa ETH. Jadi ini 2 kali lipatnya ya guys. Ini selama 4 tahun ya. Tadi kan keterangannya 3 bulan sampai 4 tahun. Tapi untuk saya pribadi ya guys, itu menguncinya nggak usah lama-lama ya. Jika dirasa udah profit atau udah cukup, ya udah di sell aja ya guys. Hadiah token ganda ekstra Ethereum SETH ya dapat menghasilkan biaya protokol dan intensif LP. Manfaat tambahan sebagaimana diuraikan dalam bagian 9.4 Vita Economic. Jadi manfaatnya jika kalian mengunci token kalian itu mendapatkan peningkatan 2 kali lipat ya guys. Ini kesimpulannya. Kita lanjut. Nah, ini fase 2 nya ya. Kita langsung terjemahkan. Untuk fase 2 inisial DAO ya. Tadi yang ada di gambar ini ya guys. Nah, ini yang inisial DAO. Ini fase keduanya.
Bersamaan dengan fase 1 kami akan menyiapkan DAO dan memulai pemungutan suara DAO Genesis. Nah, itu pemungutan suara ini sama halnya dengan voting ya. Menentukan jadwal vesting untuk alokasi airdrop di epoch 2 sampai 5. Jadi gunanya DAO ini adalah mengumpulkan beberapa orang untuk bersuara ya guys, atau voting. Vesting ini akan berapa lama dari epoch 2 sampai 5 ya guys. Mereka yang mengunci expose mereka untuk VPOS dapat memberikan suara pada fase ini yang terjadi 3-4 hari sebelum fase 3. Nah, ini di awal tadi udah saya jelaskan ya guys, bahwa untuk yang mengunci token bisa melakukan voting ya guys, tapi yang tidak mengunci token tidak bisa melakukan voting. Tahap 3, klaim gratis. Nah, ini tadi ya guys gambarnya. Nah, ini klaim gratis atau free claim ya. Jadi klaim gratis 30 hari ya. Pada fase ini pengguna epoch 1 dapat mengklaim token tanpa vesting. Jadi untuk kalian yang garap di epoch 1 itu tidak di vesting ya guys, atau bisa langsung diklaim karena hadiahnya itu langsung USDT ya, tidak token expose. Token untuk epoch 2 sampai 5 diklaim berdasarkan jadwal vesting yang ditentukan DAO. Ada jangka waktu 30 hari untuk mengklaim. Token yang tidak diklaim akan dibakar atau dipindahkan ke pembenaran komunitas. Jadi untuk kalian yang tidak mengklaim token ini akan di burn ya, dan dialokasikan ke komunitas. Jadi saya harap jika kalian yakin dengan project ini ya guys, saya pribadi akan mengklaim token ini, karena yang namanya project itu kedepannya kita tidak tahu, selebihnya kita bisa mendukung ya guys. Jika ini dirasa oke atau bagus projectnya, lanjut saja ya guys untuk mengklaim, karena saya yakin ini bukan project sembarangan ya guys, karena sudah berpartner resmi dengan Arbitrum ya. Tentunya ini bukan project abal-abal. Pasca airdrop, setelah mengklaim semua token airdrop, pengguna dapat menggunakannya di Postek, mengkonversinya menjadi VPOS NFT untuk staking, farming LP di Uniswap V3 ya, atau berpartisipasi dalam pengambilan keputusan DAO. Mereka dapat memperpanjang kunci tokennya atau menunggu hingga masa berlakunya habis untuk mengambil token expose atau LP asli mereka. Jadi kalian mengklaim dulu tokennya di Postek ya, kemudian mengkonversinya menjadi VPOS NFT untuk bisa melakukan staking, farming liquidity pool ya di Uniswap, dan bisa melakukan voting. Kita lanjut. Nah, ini bagaimana cara untuk mengklaimnya. Kita terjemahkan lagi ya guys. Agar berhasil mengklaim airdrop Anda, ikuti langkah-langkah berikut. Nah, ini perlu diperhatikan untuk kalian yang ingin mengklaim token ini. Langkah 1, baca dan pahami proses klaim. Luangkan waktu Anda untuk membaca dan memahami keseluruhan proses klaim secara menyeluruh. Kesabaran adalah kuncinya, karena ini mungkin memerlukan waktu. Pahami setiap fase dan persyaratannya untuk memastikan pengalaman klaim yang lancar. Jadi saya sarankan untuk kalian yang mengklaim airdrop ini itu nggak usah gugup-gugup ya guys. Santai dan fokus ya, agar tidak salah langkah. Untuk langkah yang kedua, berpartisipasi dalam fase praklaim. Kunci token Anda untuk mendapatkan keuntungan. Nah, ini udah dijelaskan tadi ya guys, bahwa yang mengunci token itu akan mendapatkan keuntungan. Selama fase praklaim, Anda memiliki opsi untuk mengunci token expose Anda yang memenuhi syarat. Penguncian ini semata-mata bertujuan untuk menerima manfaat seperti telah disebutkan sebelumnya. Durasi fase praklaim akan berlangsung selama 14 hari. Jadi kalian diberi waktu 14 hari untuk mengklaim ya guys, untuk pre-claimnya. Nantikan pengumuman resmi kami mengenai tanggal peluncurannya. Nah, ini udah diluncurkan ya guys dari tanggal 7. Kita lanjut. Nah, ini step kedua, ketiga, dan keempatnya kita terjemahkan langsung ya. Langkah 3, berpartisipasi dalam DAO Genesis Vote dan platform kami. Jadilah anggota komunitas aktif, memiliki token expose, menjadi Anda bagian penting dari komunitas kami. Nah, ini manfaat untuk kalian yang mengunci tokennya, yaitu bisa berpartisipasi dalam DAO ya guys, melakukan voting dan menjadi bagian dari tim ya guys.
dari tim Expose-nya. Jadi anggota komunitas yang aktif, kami mendorong Anda untuk berpartisipasi secara aktif dalam DAO kami dan membentuk masa depan proyek. Terlibat di platform sosial, bantu kami berkembang dengan terlibat dalam proyek kami di platform seperti Twitter dan Postek. Berpartisipasi dan masukan Anda sangat berharga. Untuk langkah 4, mengklaim token Anda. Fase klaim dimulai. Fase klaim token akan dimulai setelah berakhirnya fase praklaim. Dan Genesis Vote kami memperkirakan ini akan dimulai menjelang akhir Desember. Jadi kemungkinan melakukan voting itu di akhir Desember ya guys. Tentunya pastikan kalian mengklaim dulu baru melakukan voting ya guys. Akses antarmuka klaim setelah fase klaim dimulai. Akses antarmuka klaim di platform kami. Ikuti petunjuknya, selesaikan klaim dengan mengikuti petunjuk yang diberikan. Pastikan Anda memiliki cukup ETH di dompet Anda untuk menutupi biaya transaksi. Nah, ini poin pentingnya, yaitu kalian sediakan beberapa saldo ya, minimal berapa ya, $5 atau $3 lah di ETH kalian ya guys, di ETH jaringan Arbitrum untuk bisa mengklaim airdrop ini. Tapi biasanya fee-nya itu murah ya guys, nggak nyampe $2 lah, paling mentok-mentok $1,5 atau berapa, tergantung gue-nya ya. Kalau gue-nya lagi tinggi ya mungkin lumayan tinggi, tapi kalau lagi standar atau rendah ya pasti rendah biaya transaksinya. Nah, ini mungkin itu saja ya guys, pembahasan cara mengklaim dari airdrop Postek. Nah, kita lanjut di pembahasan ini ya guys. Ini saya ulangi lagi, ini adalah token yang kalian dapatkan ya guys untuk bisa diklaim dari airdrop Postek. Nah, kalau kalian ingin mengklaim, kalian langsung join pre-claim ya guys. Ini tadi udah dijelaskan bahwa pre-claimnya itu dibatasi cuma 14 hari aja ya guys. Ini karena dari tanggal 7, jadi ini ada waktu 12 hari lagi untuk kalian bisa mengklaim airdropnya. Jadi setelah mengklaim, step kedua yaitu Genesis Vote, yaitu melakukan voting ya guys. Nah, ini step yang ketiga yaitu free claim. Jadi kesimpulannya terserah. Jika kalian melakukan pre-claim sekarang, manfaatnya kalian bisa mendapatkan token 2 kali lipat ya guys. Tapi kalau kalian klaimnya nanti setelah pre-claimnya ini berakhir, kalian tokennya misalnya ini 6.000 ya guys, jadi 6.000 aja ya, nggak nambah. Jadi tokennya masuk tapi di vesting, tetap di vesting, karena nanti ada Genesis Vote dan DAO Initiation. Jadi ini adalah tugasnya untuk musyawarah ya guys. Vestingnya itu akan berapa lama, sekitar 1 bulan, 2 bulan ataupun 3 bulan, nanti di voting dulu. Nah, ini adalah token yang kalian dapatkan dari epoch 1 sampai 5. Epoch 1 sebenarnya saya garap ya guys, cuma ini tidak masuk, jadi nggak usah komplain lah, ntar ribet. Kalau misalnya CP ya alhamdulillah, kalau enggak ya yang penting bisa buat jajan ya guys, itu juga udah disyukuri. Tapi saya harap saya bisa mengira-ngira ya guys bahwa project ini lumayan bagus ya guys, karena saingannya seperti Friendtech ya, Friendtree, kemudian ada misalnya Tipcoin itu ya guys, itu kemarin ramai banget. Ini juga ya, karena ini langsung jaringannya dari Arbitrum. Kalau Friendtech kan jaringannya base ya, di Ethereum base. Kalau Friendtree itu jaringannya di di Binance Smart Chain ya. Kalau Postek ini jaringannya di Arbitrum, jadi ada jaringannya sendiri-sendiri ya guys. Nah, Arbitrum bisa dikatakan adalah layer 2 terbaik ya guys saat ini. Kemungkinan jika Arbitrum naik, ini juga ikut naik ya guys, akan naik gila-gilaan kemungkinan ya di sesi bull run nanti. Jadi tetap optimis dan selalu dukung project ini ya guys, agar bisa cuan maksimal. Untuk cara klaimnya, kalian langsung join pre-claim ya guys. Nah, join pre-claim seperti ini ya. Ya, nanti akan ke arah sini ya guys. Nah, ini kalian masukkan jumlah token yang ingin kalian lakukan pre-claim ya guys, atau kunci.
Jika kalian ingin mengunci setengahnya, misalnya ini 6.000 ya, ini token aku yang aku dapatkan ini 6.000 ya guys. Berarti kalian masukin 3.000 ya untuk dikunci. Nah, untuk jangka waktunya ya guys, nah ini ada keterangannya look period, yaitu jangka waktu untuk mengunci. Ini ada 13 minggu. Nah ini bla 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 ya. Kemudian ada apa ini namanya, keterangannya ya guys, look post. Jadi kalian jika nanti mengunci ini misalnya 3.000, nanti di sini ada keterangannya 3.000 ya guys. Nah ini posted 15%. Nah jika ini 26 ya, nah ini berarti 30%. Semakin lama kalian mengunci, posternya ini ya guys, atau penggandaannya ini semakin meningkat ya. Jadi semakin bagus untuk mendapatkan rewardnya. Jadi saya ulangi sekali lagi guys, untuk manfaat yang kalian dapatkan ketika kalian mengunci token kalian ya guys, kalian bisa melakukan voting dan mendapatkan 2 kali lipat token dari kalian yang kalian dapatkan ya. Ini sangat bagus ya guys. Jadi ini adalah kesempatan baik untuk kalian. Tapi balik lagi ke pribadi masing-masing ya guys. Yang ingin mengunci ya dikunci, yang tidak ingin mengunci juga nggak usah dikunci ya guys. Nah, nanti ada manfaatnya sendiri-sendiri. Nah, setelah sudah kalian tentukan berapa jumlahnya untuk dikunci, di sini waktu period untuk menguncinya kalian juga atur ya guys. Setelah diatur semuanya, kalian klik cash NFT. Nah, nanti akan token kalian berubah menjadi VPOS NFT ya guys, yang nantinya bisa mendapatkan benefitnya. Jadi cukup jelas ya guys. Saya ulangi lagi, untuk cara pre-claimnya yaitu masukkan jumlah token expose kalian yang kalian dapatkan ya guys. Misalnya ini semua 6.000 ya. Jika semua yaitu masukkan 6.000, tapi jika setengahnya masukkan 3.000. Kemudian jangka waktu untuk menguncinya kalian terapkan ya guys. Ini ada 13 minggu, 26 minggu, 52 minggu, 104 minggu, 156 minggu, 208 minggu. Jadi kalian terapkan. Setelah kalian terapkan semuanya, kemudian klik cash NFT, nanti akan berubah menjadi VPOS NFT ya guys, yang tentunya kalian bisa mendapatkan benefitnya. Oke, mungkin itu saja ya guys pembahasan dari cara mengklaim airdrop Postek. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di next video ya guys, dan salam cuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.